Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, teriring doa, semoga sehat selalu sehingga dapat menjalankan segala aktivitas, terutama rekan-rekan mahasiswa, sehingga dapat menyelesaikan perkuliahan dengan baik dan mendapatkan hasil yang terbaik. Berjumpa kembali dengan saya, Vera Budiarsa Arif, yang akan mencoba memberikan semacam ringkasan terkait mata kuliah kewarganegaraan yang ada di buku wajib ini. Yang di Universitas Tanjung Pura kita memakai buku wajib ini untuk bab 8 sekarang. Pada bab 8 ini akan diuraikan tentang bagaimana dinamika historis dan urgensi wawasan Nusantara sebagai konsepsi dan pandangan kolektif kebangsaan Indonesia dalam konteks pergaulan dunia. Konsep wawasan Nusantara bermula dari wawasan kewilayahan dengan dicetuskannya Deklarasi Juanda pada tanggal 13 Desember tahun 1957. Yang kalau tidak keliru saat ini diperingati sebagai Hari Nusantara. Inti dari deklarasi ini adalah segala perairan di sekitar, di antara dan yang menghubungkan pulau-pulau yang termasuk negara Indonesia dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian-bagian yang wajar daripada wilayah daratan negara Indonesia. Dengan demikian, bagian dari perairan pedalaman atau nasional yang berada di bawah kedaulatan mutlak milik negara Indonesia. Keluarnya Deklarasi Juanda pada tahun 1957 ini membuat wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah. Laut bukan lagi pemisah pulau-pulau, tetapi laut sebagai penghubung pulau-pulau Indonesia. Melalui perjuangan di forum internasional, Indonesia akhirnya diterima sebagai negara kepulauan atau archipelago state berdasarkan hasil keputusan Konvensi Persatuan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut atau UNCLOS pada tahun 1982. Ini dapat dilihat ilustrasi atau gambar dari peta Indonesia sebagai negara kepulauan. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Itu pasal 25 ayat A. Dapat dilihat, ini ada nampak perbedaan-perbedaan warna. Itu ada batas wilayah. Lalu yang biru agak muda sedikit itu batas zona ekonomi eksklusif. Jadi Indonesia masih memiliki hak untuk mengeksplor sebatas zona ekonomi eksklusif itu. Nah, berikutnya ini ilustrasi atau dari Google, ada peta pembaharuan peta NKRI. Nah, di sini nampak sekali batas-batas yang mana yang masuk dalam Indonesia sebagai negara kepulauan. Karena paling tidak ini bisa dilihat Indonesia ini berbatasan dengan Malaysia. Ini ada Selat Malaka. Selat Malaka ini dari segi pelayaran ini paling padat, paling menentukan arah perdagangan ke arah Indonesia di bagian atasnya ke India dan sebagainya. Di bawah ada berbatasan dengan Australia, lalu di atas juga dengan Filipina dan tentunya Malaysia. Bahkan di Kalimantan kita langsung berbatasan daratan. Nah, ini coba bisa dilihat batas pengelolaan, dan ini sering ya, bahkan sampai sekarang kalau saya tidak salah masih terdapat beberapa batas kita dengan negara tetangga yang belum clear. Karena ini semua terkait dengan sumber daya. Seperti di perairan Laut Cina Selatan ini ada sumber gas dan barang tambang artinya ya, yang bisa dieksplor mendapatkan sebagai hasil pendapatan negara.
yang masih dipermasalahkan antara Indonesia, Malaysia, Filipina ya, kalau tidak keliru. Pertambahan luas wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan memberikan potensi keunggulan positif yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan. Namun di sisi lain juga mengundang potensi negatif yang bisa mengancam keutuhan bangsa dan wilayah. Wawasan Nusantara sebagai konsepsi kewilayahan selanjutnya dikembangkan sebagai konsepsi politik kenegaraan sebagai cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungan tempat tinggalnya sebagai satu kesatuan wilayah dan persatuan bangsa. Esensi dari wawasan Nusantara adalah kesatuan atau keutuhan wilayah dan persatuan bangsa, mencakup di dalamnya pandangan akan satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Wawasan Nusantara merupakan perwujudan dari sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Rumusan wawasan Nusantara termuat pada naskah Garis Besar Haluan Negara tahun 1973 sampai dengan tahun 1998 dan dalam pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Menurut pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Indonesia dijelaskan dari aspek kewilayahannya, merupakan sebuah negara kepulauan atau archipelago state yang berciri Nusantara. Yang terakhir, berdasarkan pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini pula, bangsa Indonesia menunjukkan komitmennya untuk mengakui pentingnya wilayah sebagai salah satu unsur negara sekaligus ruang hidup atau Lebensraum bagi bangsa Indonesia yang telah menegara. Ketentuan ini juga mengukuhkan kedaulatan wilayah NKRI di tengah potensi perubahan batas geografi sebuah negara akibat gerakan separatisme, sengketa perbatasan antar negara, dan pendudukan oleh negara asing. Alhamdulillah, demikianlah uraian singkat terkait dari bab 8 dari buku ini. Kami mohon kepada mahasiswa tetap membaca teks lengkapnya, baik dalam bentuk PDF atau lebih baik kalau sudah mempunyai buku, sehingga mendapatkan ilustrasi-ilustrasi lebih jelas terkait uraian dari bab 8 ini. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.